Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tovan Agung Yoga Prasetya. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Tableau. Tableau adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk kita bekerja dengan data. Selain SPSS, kita dapat menggunakan Tableau untuk menyajikan visualisasi yang baik untuk kita mempresentasikan data yang kita miliki, terutama untuk data-data besar yang membutuhkan visualisasi yang baik sehingga kita dapat mempresentasikannya kepada user atau kepada klien kita atau kepada siapapun yang membutuhkan atau menggunakan data tersebut dengan visualisasi yang baik. Slide ini akan membahas terkait dengan apa itu Tableau. Tableau merupakan aplikasi analisis data visual yang bertujuan untuk membuat analisis itu lebih cepat. Kemudian analisis dapat dilakukan dengan mudah dan intuitif. Artinya, Tableau dapat membaca data dan menyajikan atau menyarankan visualisasi apa yang baik terkait dengan data yang kita miliki. Selain itu, Tableau telah terkoneksi dengan berbagai database dan file sehingga tidak menyulitkan bagi para pengguna atau kita untuk melakukan analisis data dan selanjutnya melakukan transformasi data tersebut terlebih dahulu dalam format tertentu sehingga kita dapat langsung menggunakan data-data yang kita miliki untuk digunakan analisis atau menggunakan Tableau ini untuk membuat sebuah visualisasi yang menarik dan lebih baik daripada aplikasi yang lain. Kemudian apa kehebatan dari atau keunggulan dari Tableau? Tableau mampu menyesuaikan bahasa pemrograman dari aplikasi-aplikasi lain yang saat ini populer digunakan. Contohnya ada aplikasi R, kemudian Python, MATLAB, dan beberapa aplikasi statistik yang lain, sehingga kita dapat mengkombinasikan antara satu bahasa pemrograman atau data dari pemrograman yang kita gunakan, misal kita menggunakan R, kemudian kita ingin membuat visualisasi berdasarkan Tableau, maka kita tidak akan kesulitan karena Tableau dapat menyesuaikan bahasa pemrograman yang telah kita gunakan sebelumnya. Kenapa penting menggunakan Tableau? Karena visualisasi ini merupakan atau visualisasi data ini merupakan sebuah kebutuhan, sehingga kita dapat melihat kemudian berinteraksi dan memahami data dengan lebih baik, terutama ketika kita ingin menyajikan sebuah data untuk membuat sebuah kebijakan, maka visualisasi data ini menjadi penting karena data yang kita gunakan dan divisualisasikan dengan baik akan mengarahkan kita pada sebuah kebijakan yang tepat, sehingga data yang kita gunakan sebagai referensi untuk membuat sebuah kebijakan atau aturan tertentu. Apa pentingnya Tableau juga digunakan dalam hal visualisasi data? Visualisasi data yang digunakan atau yang disajikan dalam Tableau itu data yang disajikan akan interaktif, visualisasinya akan interaktif, dan didesain atau dibuat sedemikian rupa sehingga user friendly. Untuk membuat menggunakan Tableau, Anda bisa langsung menuju ke website yang ada di dalam slide ini. Dan ada beberapa pelatihan training free yang diberikan oleh Tableau. Kemudian kenapa kita penting menggunakan Tableau? Tableau merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian yang kita lakukan, gitu. Apakah kita ingin menyajikan data itu dalam sebuah visualisasi yang menarik? Apakah kita ingin menyajikan data-data kita dalam sebuah analisis spasial? Itu tergantung dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian kita dan data yang akan kita gunakan. Dan kita bisa menggunakan Tableau sebagai alternatif untuk menyajikan atau memvisualisasikan data yang kita miliki. Kemudian untuk memastikan bahwa kita menggunakan visualisasi yang tepat, maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Anda harus dapat menjawab what would you like to show, itu. Apa yang ingin Anda sajikan? Apakah Anda ingin menyajikan terkait dengan distribusinya?
maka Tableau bisa menjawab terkait hal tersebut. Kemudian apakah Anda ingin membandingkan data yang Anda miliki, comparison? Apakah Anda ingin melakukan uji hubungan, relationship? Atau Anda ingin memastikan komposisi dari data yang Anda miliki? Tergantung dari data dan pertanyaan-pertanyaan yang Anda miliki dalam penelitian Anda. Sehingga apa yang akan disajikan oleh Tableau itu merupakan pertanyaan utama dari what would you like to show? Gitu ya. Apakah distribusi, komparasi, relationship, atau composition? Tergantung dari keinginan dan pertanyaan penelitian Anda. Di dalam memilih chart yang tepat, itu tergantung dari data yang Anda miliki dan juga tujuan dari penelitian Anda. Ketika Anda memilih chart sesuai dengan data yang Anda miliki, misal Anda ingin menyajikan data jumlah dari jenis kelamin dalam suatu kelas atau dalam suatu populasi atau sampel penelitian Anda, maka chart yang dibutuhkan harus menyesuaikan dengan data yang Anda miliki. Jika jumlahnya itu laki-laki dan perempuan, ada dua kategori laki-laki dan perempuan, maka Anda bisa menggunakan pie chart. Jika itu dirasa kurang menarik, maka Anda bisa memilih chart yang lain. Misal Anda bisa menggunakan diagram batang, gitu, sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan tujuan dari penelitian Anda. Kemudian ketika Anda ingin menyajikan sebuah perbandingan, maka Anda penting untuk memastikan bahwa data Anda memiliki data yang cukup untuk melakukan perbandingan. Perbandingan dari beberapa variabel atau perbandingan terkait dengan waktu, Anda harus memastikan data itu cukup sehingga kita bisa melakukan perbandingan terkait dengan variabel yang kita miliki. Kemudian ada beberapa chart yang disajikan dapat divisualisasikan oleh Tableau. Sekali lagi tergantung dari data yang Anda miliki. Apakah dalam variabel yang Anda teliti itu memiliki data yang cukup untuk melakukan comparison dari variabel-variabel tertentu. Komposisi, maksud saya komposisi untuk menyajikan dari variabel tersebut. Jika Anda memiliki komposisi variabel yang beragam, data yang beragam, maka Anda bisa menggunakan beberapa visualisasi seperti yang ada di slide. Itu Anda bisa menggunakan pie chart, Anda bisa menggunakan stack bar chart, kemudian Anda bisa menggunakan tree, atau Anda bisa menggunakan column stack, hingga visualisasi yang disajikan oleh Tableau itu juga berasal dari data yang Anda miliki. Kemudian dalam Tableau juga dapat mengakomodir visualisasi untuk menyajikan distribusi data. Jika single variable, itu akan ada kolom histogram. Kemudian kalau Anda ingin menyajikannya dalam line berdasarkan histogram tersebut, maka Anda bisa menggunakan line histogram. Jika Anda ingin menyajikan distribusi dari dua variabel, maka Anda bisa menggunakan scatter plot. Kemudian dalam Tableau juga dapat disajikan relationship dari dua variabel seperti yang ada di gambar. Kemudian ada beberapa visualisasi yang dapat kita gunakan dalam Tableau. Kita dapat menggunakan bubble plot untuk 3 atau lebih variabel. Sehingga visualisasinya akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan visualisasi biasa. Ini adalah contoh terkait dengan visualisasi yang menggunakan dua variabel, begitu. Ada variabel perawat, kemudian ada variabel keluhan MSDS. Di dalam visualisasi ini Anda dapat melihat di ruang ICU dan di ruang poli ada beberapa keluhan MSDS yang dimana keluhan yang paling banyak itu ada di upper extremities. Keduanya sama begitu, tetapi memiliki jumlah yang berbeda. Dan dari sini Anda bisa melihat visualisasinya lebih menarik ketika kita menggunakan Tableau. Gitu. Dari tabel tersebut Anda bisa melihatnya, hasil kesimpulannya adalah perawat di ICU maupun poli kebanyakan mengalami keluhan nyeri di badan bagian atas,
Dan kesimpulan selanjutnya adalah perawat di ICU lebih banyak mengalami keluhan nyeri dibandingkan perawat di poli. Menggunakan visualisasi dari tableau akan memudahkan kita untuk mengambil kesimpulan dari data yang kita miliki. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video terkait dengan pengantar tableau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.